Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, di kajian terbuka mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah hafidhahumullahu jami'an. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para hujat, para habaib, saudaraku seiman yang hadir di tempat yang sangat istimewa ini, di siang yang sangat istimewa ini, di bawah guyuran hujan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmah dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita mengenal jalan kebenaran, kita mengerti as-siratal mustaqim yang menghantarkan kemuliaan kita di dunia hingga akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, acara di siang hari ini, kajian umum mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah yang diselenggarakan oleh Kajian Islam Bekasi KIB adalah respon terhadap peristiwa yang menimpa perkampungan Majelis Adz-Dzikrah binaan Ustadz Arifin Ilham pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, yakni pekan yang lalu, oleh gerombolan Syiah yang hakikatnya gerombolan-gerombolan tersebut sudah beberapa kali menggagalkan, meneror, mengintimidasi majelis-majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin menerangkan jalan kebenaran dan ingin menyingkap jalan-jalan kesesatan yang ditawarkan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Bapak Ibu rahimakumullah, melihat banyaknya jumlah hadirin pada siang hari ini sebenarnya membuat kami merinding, sekaligus membuat kami bangga, dan ini kami yakin para asatid yang hadir di majelis yang mulia ini pun juga merasa bangga dengan kehadiran antum semuanya, yang menunjukkan bahwa umat Islam, abnaul ummah, yang masih memiliki kepedulian terhadap agamanya ini masih sangat banyak, yang ingin menjaga kemurnian agamanya dan ingin menghilangkan segala bentuk kesesatan-kesesatan dan unsur-unsur perusak terhadap agamanya, ini masih cukup banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita jalankan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Panitia Kajian Islam Bekasi KIB, ketiga penjelasan kronologi penyerangan perkampungan Majelis Adz-Dzikrah oleh gerombolan Syiah. Acara yang keempat, kajian mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah, dan acara terakhir, penutup. Bapak Ibu rahimakumullah, berharap pertolongan Allah dan berharap keberkahan darinya, kita awali majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Panitia Kajian Islam Bekasi KIB yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Al-Ais LC hafidhahullah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa astahdihi wa uminu bihi wa la ukaffiru wa uadi man yakfuruh.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعصمهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات rahimakumullah, al-mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para tamu undangan, hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus al-muhtaram al-ustaz Farid Ahmad Okbah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Al-Muhtaram Bapak Ustaz Hartono Ahmad Jais, insyaallah beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Kita sudah maklum bahwa Ustaz Farid dan Ustaz Hartono adalah orang yang membidangi, orang yang ahli di dalam mengkampanyekan kesesatan dan penyimpangan kelompok yang disebut dengan Rafidhah. Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Ahmad Syuhada. Beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Ustadz Arifin Ilham, yang sedianya beliau hadir di tengah-tengah kita, namun mohon doanya dari hadirin dan hadirat sekalian bahwa Ustaz Arifin Ilham kondisinya sedang sakit. Semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat dari penyakitnya. Kemudian Ustaz Arifin Ilham sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena itu beliau menunjuk Ustaz Ahmad Syuhada dan juga sekaligus korban dari kebiadaban, bahwa adakah yang lebih biadab masjid dan rumah Allah, perkampungan ahluz zikir dikepung oleh segerombolan yang kemudian kita tahu ternyata mereka adalah orang-orang Syiah. Beliau adalah Ustaz Faisal, sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin dan hadirat sekalian, kami juga perlu menyampaikan bahwa sejatinya Ustaz Dr. Daud Rashid Sitorus hadir di tengah-tengah kita, namun beliau menyampaikan salam dan memandang bahwa cukup, kata beliau, dengan kehadiran Ustadz Farid dan Ustadz Hartono serta dari Azikro, insya Allah selama dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan kita semua akan mendengarkan, kita semua akan memperhatikan, kita semua akan menggugah
akal sehat kita, hati nurani kita semua mudah-mudahan setelah ini menyatakan bahwa Syiah betul-betul adalah sebuah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, rukun Islamnya saja sudah beda. Bagaimana kita mau bilang sama? Kemudian ada oknum-oknum dari kaum muslimin yang mencoba mendialogkan dalam sebuah pemikiran yang disebut dengan at-takrib alal mazahib. Itu semua adalah sebuah upaya yang tidak akan pernah menemukan suatu titik temu, karena Syiah dibangun di atas doktrin kebencian, doktrin permusuhan, doktrin bahwa Syiah merupakan kelompok yang awalnya dibangun atas kepentingan politik, menghalalkan segala cara. Siapa sesungguhnya yang dimusuhi oleh Syiah? Yang dimusuhi oleh Syiah adalah kaum muslimin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apakah antum semua kaum muslimin? Apakah antum semua kaum muslimin? Apakah antum menyatakan kaum muslimin? Maka kemudian apakah antum siap menghadapi Syiah? Siap menghadapi makar-makarnya? Siap menghadapi kebiadabannya? Mereka telah menginjak-injak harga diri kita. Kita akan dengarkan langsung apa hakikat dan sebenarnya mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Bekasi masyarakatnya adalah masyarakat yang penuh dengan para aktivis. Tokoh-tokohnya selalu rindu ingin bersama-sama mengangkat dan mendokrak perjuangan li'ila'i kalimatillahi ta'ala. Orang-orang Bekasi selalu ingin tokoh-tokohnya menyatu, para aktivisnya menyatu, meskipun kami menyadari setiap kita memiliki aktivitas di kelompoknya masing-masing, namun kemudian tidak menyurutkan untuk selalu membangun kebersamaan atas nama al-ukhwah al-islamiyah. Karena itu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kami kemudian membentuk sebuah forum kajian yang dinamakan dengan Kajian Islam Bekasi atau disingkat dengan KIB. Alhamdulillah, di Bekasi ada namanya Kongres Umat Islam Bekasi. Di Bekasi ada namanya Front Anti Pemurtadan Bekasi. Di Bekasi ada namanya Forum Umat Islam Bekasi. Itu semua adalah wadah-wadah kita. Itu semua adalah tempat-tempat orang-orang Bekasi yang selalu ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa saksikan kami semua adalah orang-orang Islam. Allahu Akbar. Saksikan bahwa kami semua adalah orang-orang Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tentu sebuah kaidah mengatakan al-hukmu ala syai'i
far'un an tasawwurihi. Kita pada akhirnya kajian tentang Syiah ini harus kita mulai dengan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Kita ingin Bekasi gerakannya dibangun di atas dasar intelektualitas. Di atas dasar sebuah kemapanan dalam berpikir. Sehingga mudah-mudahan dari situ lahir gerakan-gerakan yang terorganisir, gerakan-gerakan yang sistemik, meskipun makar-makar, meskipun musuh-musuh kaum muslimin tidak akan pernah membiarkan kita semua bersatu. Allahu Akbar. Siap kita semua bersatu. Siap kita semua bersama-sama. Insya Allah, mudah-mudahan dari sini Allah mempersatukan pikiran kita, mempersatukan hati kita, mempersatukan langkah kita. Ala kulli hal, tentu penyelenggaraan yang serba singkat ini banyak kekurangan di sana sini. Kami selaku penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, memasuki acara yang ketiga, yakni penjelasan kronologi penyerangan perkampungan Majelis Adz-Dzikra oleh gerombolan Syiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syuhada, dan kemudian nanti juga akan ada uraian penjelasan tentang kejadian yang sebenarnya oleh Al-Habib Faisal bin Ali Al-Qaf hafidhahumallahu ta'ala. Kepada Kiai Haji Ahmad Syuhada dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, ahli baitnya, dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman kelak yang setia mengikuti sunnahnya dan mendakwahkan sunnahnya. Saudaraku sekalian, saya akan sampaikan pertama kronologis kejadian pada malam hari itu, tanggal 11 Februari, tepatnya mulai jam 19, jam 21. Kemudian nanti sampai klimaknya pada jam 22:45. Setelah saya sampaikan kronologis, nanti Habib Faisal Salim akan menyampaikan kejadian klimak langsung ketika beliau dianiaya. Setelah beliau selesai, saya akan sampaikan harapan dan sikap dari Majelis Adz-Dzikra yang akan saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada tempat ini atas nama pribadi, Majelis Taklim, lembaga, ormas Islam, tokoh pemuda dan semuanya yang mencintai Islam dan ahlu sunnah wal jamaah serta menginginkan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia yang saat ini sedang diancam oleh Syiah. Demikian, moga ke depan beberapa menit bisa semua konsentrasi. Saya Ahmad Syuhada, Saifuddin Ahmad Syuhada. Sejak kejadian terjadi itu, saya ditunjuk sebagai juru bicara untuk menjelaskan semuanya melalui berbagai macam mass media, termasuk hari ini. Kejadian dimulai dari kurang lebih jam 9. Satpam atau security Yayasan Adz-Dzikra didatangi 2 motor dengan 4 penumpang.
bertanya masih baik-baik, siapa yang memasang spanduk anti Syiah itu? Kebetulan yang ditanya security yayasan itu tidak tahu menau tentang pemasangan spanduk dan tidak tahu menau tentang apa itu Syiah. Sehingga security itu melemparkan jawabannya, silahkan tanya kepada Pos Satpam Security Perumahan. Setelah itu, dua motor itu tidak menuju security perumahan, tetapi menuju arah kebalikannya. Kalau kita menghadap kiblat di Masjid Adz-Dzikra, itu berarti mengambil arah kanan Masjid Adz-Dzikra, menuju parkir utama di sebelah timur. Pada saat kurang lebih jam 22 lewat 45 disampaikan oleh security perumahan, yang dua security ini kemudian nantinya menjadi saksi dalam proses pengaduan yang menjadi BAP Habib kita, Habib Faisal Al-Kaf. Kemudian laporan dari security perumahan kurang lebih tadi jam 22 lewat 45 ada dua motor dengan 4 penumpang dan sama menanyakan siapa yang memasang spanduk anti Syiah itu. Namun dengan intonasi menekan dan marah-marah. Setelah itu 1-2 orang turun menuju spanduk, melihat spanduknya, difoto spanduknya dan melihat ada RT RW, balik ke satpam perumahan itu. Langsung membentak, antarkan sekarang saya ke rumah RW dan RT. Kami akan selesaikan malam ini juga. Ketika mulai membentak, satpam mencoba mencegah, mohon maaf ini sudah malam, tidak etis. Semua warga sudah tidur. Tidak, antarkan sekarang juga. Tiba-tiba datang motor yang begitu banyak setelah itu. Motor semua. Dalam pantauan mata kurang lebih 50 orang. Datang menuju masuk langsung ke tengah perumahan. Tepatnya di Jalan Tawadu. Sebelum sampai di rumah Bapak RT, melewati rumah Bapak Habib Faisal Salim Al-Kaf. Dan kebetulan beliau sedang berada di mobil baru maju kurang lebih sekitar 3 meter dari teras rumahnya. Beliau akan menuju Jakarta menjemput istrinya di Klender. Karena begitu melihat banyak rombongan, dan memang kebetulan beliau di Yayasan Adz-Dzikra sebagai kepala divisi security. Di perumahan pemukiman Muslim Adz-Dzikra, beliau dipercayakan oleh RW dan RT sebagai penegak kedisiplinan syariat. Biasa menegur wanita yang datang tidak berjilbab, memeriksa rumah-rumah kosan yang dihuni untuk supaya tidak terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Saya minta izin duduk untuk minum sebentar. Saya lanjutkan. Setelah itu, satpam perumahan itu berhenti menghampiri Bapak Faisal. Bapak Faisal turun dari mobil. Semua motor berhenti. Majulah 2 orang. 2 orang itu yang kemudian diketahui namanya, satu Ibrahim Al-Habsyi. Dan ini koordinator lapangannya. Yang kedua diketahui namanya IDM, Ida Bagus Mustafa. Kurang lebih 2 orang itu pertama maju ke Habib Faisal Salim, menanyakan, siapa yang masang spanduk itu? Bang Faisal Salim singkat cerita menjelaskan, saya tidak tahu menau tentang itu. Nah, saya stop di sini. Saya akan stop di sini. Habib Faisal akan menjelaskan kejadian bagaimana dialog sampai klimaksnya. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, saya pribadi sangat bahagia di mana saya melihat apresiasi dari kawan-kawan
seiman, seakidah, dan seperjuangan yang begitu merespon luar biasa dari Sabang sampai Merauke, di mana ikhwafillah ada kejadian yang mencengangkan di perumahan Bukit Ajikra, di mana menimpa pada diri saya sendiri. Kalau boleh saya memperkenalkan diri, nama saya Faisal bin Salim bin Ali Al-Kaf, asal Palembang. Kebetulan umi saya Baukde, keturunan Pontianak, tapi sudah masuk Islam. Alhamdulillah sudah pergi haji. Alhamdulillah sudah dipanggil Allah dua-duanya. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menceritakan kronologis kejadian yang menimpa diri saya di malam Kamis. Di malam Kamis tepatnya jam setengah 11, jam 22.30, di mana saya akan berangkat pergi ke Jakarta menjemput istri saya di Duren Sawit, Klender. Baru saja saya jalan 5 meter mobil saya, itu dihampiri oleh segerombolan Syiah, segerombolan pemuda Syiah. Saya katakan seperti itu, memang jelas dan sudah tertangkap gerombolan itu. Diantar sama security perumahan, namanya Ade, di mana Ade itu memberitakan saya, Pak Faisal minta tolong ini ada rombongan, bahasa mereka rombongan, tapi saya bilang gerombolan. Rombongan mau tanya masalah itu spanduk. Saya turun dari mobil, ketika saya turun dari mobil, dia langsung ajak salaman saya. Dia tanya sama saya, siapa yang masang bendera Syiah itu Pak? Saya katakan, saya tidak tahu. Kok Bapak tidak tahu? Bapak kan warga di sini. Ya, saya kan aktifnya di masjid. Saya tidak tahu masalah itu, saya aktif di masjid. Tapi saya ingin menyelesaikan malam ini juga Pak. Saya minta Bapak kasih tahu di mana rumah PRW, di mana rumah PRT. Nah ketika itu saya katakan kalau rumah PRW itu di sebelah sana, rumah PRW di sebelah sana. Di rumah PRW di sebelah sana dan rumah PRT di sebelah sana. Saya katakan seperti itu. Nah dia sepertinya memaksa saya untuk ke rumah PRW. Saya katakan jangan malam seperti ini Pak. Hari sudah malam. Tidak etis kalau ke rumah orang malam-malam, mereka sudah tidur semua. Sebaiknya besok aja pagi, Bapak ketemu saya di masjid, tapi tidak usah harus banyak begini Pak. Cukup delegasikan sajalah 5-6 orang. Nanti kita sama-sama ke rumah PRW, insya Allah ada solusinya. Kita sama-sama orang Islam, Bapak semua saya lihat orang Islam. Saya orang Islam, Bapak ke pemukiman Islam. Kita bersaudara semua. Kita usahakan cari solusi yang terbaik. Wah langsung disitu dia marah. Dia dorong-dorong saya. Bapak jangan ngebohong ya. Bapak jangan sekongkol. Bapak nutup-nutupin ya. Gitu. Sampai dorong-dorong saya. Akhirnya saya sempat ngelak-ngelak ini. Dia terjatuh. Dia bilang sama saya. Dia terjatuh, dia bilang, saya dipukul. Dia bilang seperti itu sambil teriak-teriak. Akhirnya maju satu orang yang dikenal namanya Habib Ibrahim Al-Habsyi, maju menyerang saya, saya tangkis, ya alhamdulillah saya juga kebetulan punya ahli bela diri, ilmu bela diri, saya karate dan 4, jadi itu sekedar informasi aja. Jadi ketika itu saya tangkis, rupanya dia kesel saya tangkis sambil mundur, dia berteriak, gebukin tuh ISIS tuh, gebukin. Nyerang kawan-kawannya semua, akhirnya baku hantam, mereka gebukin saya, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Sampai menangkis pun gak kuat, sampai saya sempat terjatuh, beberapa meter saya terjatuh, sampai ditendang, dipukul, diinjak segala macam, ini sampai kaki saya lecet. Ini saya dijahit, bibir saya pecah, ada 3 jahitan, ada visumnya 3 jahitan, ini juga bengkak, di belakang juga bengkak.
kaki saya lecet semua. Akhirnya sempat diseret sama dia kurang lebih 2 meter, tapi saya bilang, jangan diseret, saya bilang, saya berdiri, saya bilang. Dipegang tangan saya, kiri kanan. Ketika itu saya dibawa. Tapi di sini yang saya sedih, kalau bagi saya pribadi, saya tabah dan saya kuat. Artinya apa? Saya sedih itu mereka menganiaya saya itu, memukuli saya di depan kedua anak saya. Itu yang membuat sedih saya. Jadi ketika saya dipukul itu, anak saya teriak-teriak, Abi, sampai nangis dia, sampai teriak-teriak, sampai lari ke rumah tetangga. Tapi si laknatullah itu, dia tak hiraukan, tetap mukuli saya. Sampai akhirnya saya dibawa kurang lebih 1 kilo ke arah masjid. Kurang lebih 1 kilo sampai dibawa itu sambil dipukul belakang saya. Saya bilang jangan dipukul, saya bilang, saya bukan maling. Saya bukan RW, saya bukan RT, saya bukan yang masang spanduk, saya bilang. Jangan dipukul, saya bilang. Bawa aja. Mereka bilang, jangan ngomong. Dipukul lagi. Akhirnya saya begitu sampai belakang masjid, tepatnya pos 4 ya, di Masjid Al-Zikra itu kan ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nah, di belakang masjid itu pos 4, saya dibawa ke pos 4. Kurang lebih perjalanan dari rumah saya itu sampai masjid 1 kilo. Nah, di situ saya dimasukin ke mobil. Dimasukin ke mobil, sempat dipukul 2 kali. Mobil itu jalan, berhenti, jalan, berhenti, jalan, berhenti. Saya katakan, Bang, mau dibawa kemana aku nih? Diam, dipukul lagi saya. Wah, capek juga nih, ngomong dipukul. Akhirnya saya diam lah, ya. Saya udah pasrah, saya di situ selalu menyebut nama Allah. Waktu saya terkapar, waktu saya jatuh, injak-injak saya menyebut nama Allah. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hamba pasrah padamu ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya selalu menyebut nama Allah. Saya selalu berzikir. Alhamdulillah. Begitu dinaikin ke mobil, saya katakan seperti itu, mau dibawa kemana saya? Nah, dia memukul saya, ya saya diam. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Saya dibawa ke Polsek, Babakan Madang. Di situ dia katakan, Pak nih Pak, yang masang spanduk nih Pak. Itu dia kata seperti itu. Langsung dia semua di depan halaman Polsek. Mereka itu pada ngegerubung, pada ngumpul di depan halaman Polsek. Seolah-olah saya ini mau dijadikan tersangka sama mereka. Tak lama kemudian Ibu Kapolsek, kebetulan Kapolseknya Ibu Kapolsek datang menanyakan kepada saya, ada apa ya Bang? Ya ini saya dikerubutin ini sama rombolan, saya bilang. Saya langsung dibawa ke ruangan Kapolsek. Setelah diinterogasi sama Ibu Kapolsek, langsung mereka itu diarahkan ke ruang Kanit Serse. Jadi dari 50 orang diperkirakan, sama saya 50 orang, yang dimasukkan itu 40 orang, yang 10 orang kabur duluan, dia ketakutan. Akhirnya setelah diinterogasi di Polsek, saya dibawa ke rumah sakit FMC, BMC di Binong sana, Bogor ya, di Bogor, dibawa ke BMC Bogor, di Visium. Ya itu yang tadi saya bilang, itu dijahit bibir saya ini dalamnya, dijahit, di sini gua bengkak, di sini gua bengkak, biru, di belakang ini termasuk. Ya, alhamdulillah. Saya katakan alhamdulillah ala kulli hal. Allah melindungi saya. Allah melindungi saya. Jadi ihwafillah, hanya itu yang saya bisa kabarkan, informasikan kepada kawan-kawan. Jadi kita di sini segeralah kita bersatu. Segeralah kita ambil ancang-ancang. Jangan kita tertidur.
Karena Syiah ini di depan mata. Syiah ini sudah berani mengacak-acak Ahlussunnah wal Jamaah. Dia hanya minoritas. Tapi kalau dia mayoritas, dia bisa menguasai negara. Di mana dia masih nyalir 2020 harus bisa menguasai Indonesia. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan itu tadi kronologis yang sudah kami ajukan kepada pihak Polres Bogor. Kemudian dalam waktu proses BAP 24 jam, saya informasikan dalam pantauan mata bilangan mereka itu ada 50 orang. Pada saat di Kapolsek diketahui ada 40 orang. Pada saat di Polres berubah angkanya menjadi 39 orang. Sampai menjadi 38 orang. Sisa itu kemana? Saya nggak tahu. Biar Allah yang membalas siapapun yang berkhianat di situ. Dari 38 orang dihasilkan yang terdakwa, yang tersangka maksud saya, yang menjadi tersangka itu sebanyak 34 orang. Sebanyak 34 orang. Nah, kami Majelis Az-Zikra meminta agar sisa dari 4 orang yang 38 tadi tidak dilepaskan begitu saja. Harus diproses sebagaimana mestinya. Sekalipun 4 orang menurut versi Polres Bogor, mereka tidak ada di TKP saat penganiayaan. Namun, sepengetahuan kami, kalaupun mereka bukan di plotting di TKP, mereka sudah ada di Polsek. Ini tadi kelicikannya ada 2. Saat mendorong mereka menjatuhkan diri, berteriak, dipukul padahal tidak dipukul. Kelicikan kedua, setelah mereka berbuat, mereka juga yang mengantar korban ke Polsek, seolah-olah mereka jadi pahlawan. Ini kelicikan yang sudah semua orang ngerti. Ikhwah semuanya, barang jualan tanda kutip yang dibawa oleh segerombolan itu adalah 1, kami kelompok pencinta NKRI. Ini jualan mereka. Yang kedua, kenapa yang pertama? Mereka menyatakan bahwa semua kajian tentang Syiah dan spanduk yang menyatakan Syiah itu sesat, itu akan mengancam stabilitas NKRI. Sehingga mereka menjual kami kelompok pencinta NKRI. Jualan kedua adalah ISIS. Jualan ketiga, Wahabi. Jadi mereka mengangkat ISIS dan Wahabi adalah biang kerok yang mengancam stabilitas negara ini. Pahami baik-baik, ini catat. Kemudian ikhwah semuanya, kami membuat pernyataan sikap dengan ormas yang saat itu di hari itu datang semua. Sudah kami upload di beberapa media. Pernyataan sikap itu. Yang kedua, kami bekerja sama dengan semua ormas, habib, ulama, ustadz, dai, tokoh masyarakat untuk bersatu padu. Ahlussunnah bersatu padu saat ini menggalang kekuatan, menyatukan ukhuwah Islamiyah. Wahabi, Salafi dengan semua istilah yang ditumbuhkan sekarang. Jangan pedulikan itu. Bersatulah dengan Nahdlatul Ulama, bersatulah dengan Muhammadiyah, bersatulah dengan Al-Irsyad, bersatulah dengan Persis. Bersatu padu sekarang kita sunnah. Jangan perdebatkan yang lain nanti, masalahnya nanti. Itu masalah di majelis taklim yang bisa kita saling asah-asih, memberikan input, saling nasihati atas perbedaan satu dengan yang lainnya secara ilmiah. Bukan menjadi konsumsi umum untuk menghujat antara NU dengan Salafi, Salafi dengan NU. Ini penyakit ini. Bersatu sekarang, Syiah sudah siap menajamkan senjata mereka untuk memutuskan leher-leher kita. Nanti para ustadz yang akan menjelaskan itu semua. Yang ketiga, ikhwati ala hibba semuanya, tanggal 22 nanti, tanggal 22 ini, kami akan bikin acara di Majelis Az-Zikra. Secara khusus saya mengundang beliau berdua, Ustadz Ja'far, Ustadz Hartono Majais, Ustadz Farid Uqbah, dan kalau nanti hadir Ustadz
Rashid hadir di besok tanggal 22 itu, kami mengundang kurang lebih ada 15 pembicara yang bisa berorasi tentang Syiah. Sesatnya Syiah. Dari pagi waktu duha sampai waktu asar. Silahkan disebar undangan ini ke seluruhnya. Kemudian pada tanggal kurang lebih 25 nanti ke depan, kita akan satukan semua tokoh ulama habaib da'i di Az-Zikro. Az-Zikro kita nyatakan sebagai basis Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Basis perlawanan dari sana semuanya kita bangun di sana untuk melawan Syiah yang sudah sangat mengancam kita semua. Dan ikhwati al-ahibba, kronologis ini sudah nanti saya akan tulis, kemudian nanti akan saya upload. Saya harap semua ormas mendownloadnya. Kami sendiri akan kami bawa itu pengaduan kronologis ini satu ke MUI Kabupaten Bogor. Dengan saya didukung oleh semua ormas supaya MUI Kabupaten Bogor berani memfatwakan sesat dan haramnya keberadaan Syiah dan perkembangan Syiah di Bogor khususnya. Kenapa begitu? Kemarin kami audiensi di MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mereka menyatakan sebenarnya buku ini, semuanya tahu kan buku ini? Coba minta sebanyak-banyaknya buku ini. Minta sebanyak-banyaknya buku ini untuk disebarluaskan. Dan antum para aghnia yang memiliki kelebihan harta, infakkan harta antum semua untuk mencetak buku ini sebanyak-banyaknya. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum, nanti dijelaskan oleh beliau. Infakkan semuanya, cetak buku ini, sebarkan seluas-luasnya. Majelis ulama hanya baru bisa sebatas itu. Ketika kami minta kapan kami dapatkan fatwa sesat, jawaban Majelis Ulama Indonesia Pusat, sebenarnya sudah cukup fatwa sesat yang ada di Jawa Timur itu diberlakukan di Bogor. Ini jawaban pusat. Kenapa? Ada ketakutan. Karena di dalam MUI Pusat ada Syiah di dalamnya. Allahu Akbar. Saya menghimbau semua ikhwah dan jajaran MUI, buat dukung MUI Pusat agar tidak takut untuk memfatwakan itu. Dan kami Majelis Az-Zikro akan buat surat itu. Setelah dari MUI Bogor, kalau MUI Bogor semoga Allah bukakan dadanya, diluaskan dadanya oleh Allah Kiai Haji Mukri Aji, Ketua MUI Bogor, semoga Allah kabulkan doa saya. Aminkan ya ikhwah semuanya. Terbuka dan mau membuat fatwa sesat dan haramnya keberadaan dan berkembangnya Syiah di Bogor khususnya untuk membantu MUI Pusat. Semoga melalui ketika MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa sesat dan haram, kami akan bawa fatwa itu satu ke Kajari Bogor, dua ke Kajati Provinsi Jawa Barat, ketiga saya bawakan ke Jagung, supaya nanti setingkat pemerintah presiden langsung yang menyesatkan dan mengharamkan MUI di Indonesia. Semua bergerak seperti itu ikhwah. Jangan diam, bergerak seperti itu. Kami akan datangi Komisi 8 DPR supaya semua jelas semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini ajakan saya. Datangi nanti pada tanggal 22 dan apa yang tadi saya sampaikan semoga menjadi sebuah motivasi tersendiri. Para ibu-ibu jangan takut. Bapak-bapak jangan takut, hidup kita cuma sekali. Hidup kita cuma sekali. Dan dunia ini bukan tempat sesungguhnya kita hidup. Kita hidup di surga. Kita hidup di surga. Tempat kenyamanan kita di surga. Di sini kita berjuang. Ingat kejadian di Yaman yang tidak disangka dan dinyana. Ternyata Yaman dikuasai Syiah. Lambat pelan tahu-tahu berkuasa. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat semuanya. Lakukan koordinasi, rapatkan barisan semua ormas dan pemuda, majelis taklim, remaja masjid bersatu padu. Dan kami tunggu kehadirannya tanggal 22 besok di Masjid Az-Zikro. Dan semoga semua bisa berjalan lancar. Mohon maaf sebesar-besarnya atas semua keterbatasan. Dan mohon Ustadz Berdua Hartawan Majais, Ustadz Farid Okbah,
bisa meluangkan waktu hadir pada tanggal 22 nanti di Masjid Az-Zikra. Kita akan mengadakan acara dari waktu duha sampai asar. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Ustadz Kiai Haji Ahmad Syuhada dan Al-Habib Faisal bin Salim bin Ali Al-Qaf. Semoga penjelasan dari beliau berdua membuka mata kita. Itulah aksi-aksi Syiah yang tadi ada celetukan, aksinya mirip PKI. Dan kebencian mereka kepada Al-Sunnah itu sudah mendarah daging dalam diri mereka dan menjadi salah satu pokok daripada ajaran mereka. Kalau tidak benci dan memusuhi Ahlus Sunnah, maka dia bukan Syiah. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, kajian mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah. Untuk yang pertama yang akan menjelaskan tentang kesesatan Syiah berikut dengan sejarahnya di Indonesia adalah Ustadz Hartono Ahmad Jais, yang biasanya beliau berbicara tentang liberal, tapi hari ini beliau akan fokus berbicara tentang Syiah berikut kesesatan-kesesatannya. Kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati muslimin muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini saya diberi kehormatan untuk menyampaikan tentang kesesatan Syiah yang insya Allah akan saya bicarakan mengenai Syiah telah difatwakan sesat, Syiah menodai agama, dan Syiah mengusung kemusyrikan. Ini akan saya kemukakan dengan adanya kenyataan dan juga landasannya adalah adanya sabda Nabi Muhammad SAW disesuaikan dengan kenyataan yang sekarang ternyata sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara yang nyata adalah Syiah menodai agama, mengingkari kemurnian Al-Quran. Artinya menganggap Al-Quran itu sudah dirubah-rubah dan sudah palsu. Telah terbukti Tajul Muluk, pentolan Syiah Sampang, divonis penjara 4 tahun karena terbukti menodai agama, yaitu agama Islam, karena menganggap Al-Quran tidak murni lagi. Dia divonis penjara karena melanggar pasal 156A KUHP. Kemudian mari kita telusuri satu persatu. Syiah jelas-jelas sesat dan menodai agama Islam, itu sudah tidak kurang data dan fakta. Nanti data ditambah oleh Ustadz Farid, ini dibawakan satu tas buku. Dan juga ada CD, ada macam-macam. Ustadz Farid ada temnya juga di depan rupanya. Nah, ini sekedar yang saya bawakan. Pertama,
fatwa sesat Syiah, yaitu fatwa MUI Jawa Timur tentang sesatnya Syiah. Itu bisa dilihat, yang intinya Majelis Ulama Jawa Timur tentang kesesatan Syiah itu memutuskan, mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syiah khususnya Imamiyah Ithna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madhab Ahlul Bait dan semisalnya, serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah adalah sesat dan menyesatkan. Nah, ini fatwa jelas, sesat dan menyesatkan. Sedangkan kadang-kadang orang mengatakan itu kan Syiah Sampang, itu kan Syiah Jawa Timur. Nah, nanti kita bicarakan. Fatwa ini dikeluarkan di Surabaya 27 Safar 1433 Hijriah, 21 Januari 2012 Miladiyah Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Kiai Haji Abdus Somad Bukhari, Sekretaris Umum Dr. Anus H. Imam Tabrani MM. Masalah fatwa ini seperti dikatakan oleh Majelis Al-Dzikra dan ormas-ormas Islam yang menghadap ke Majelis Ulama kemarin, bahwasannya fatwa MUI Jawa Timur itu diberlakukan saja. Karena memang sebenarnya fatwa MUI Jatim tentang yang Syiah itu telah menang mutlak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa 13 November tahun 2013. Jadi fatwa ini rupanya digugat oleh pihak Syiah. Kemudian dalam pengadilan itu dinyatakan dalam sidang putusan dengan kemenangan mutlak untuk MUI Jawa Timur itu diputuskan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat kemarin Selasa 13 bulan 11 2013. Nah, jadi fatwa itu sampai sudah digugat tetapi telah menang mutlak, sehingga ini ya tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, Majelis Ulama Pusat menilai fatwa MUI Jawa Timur itu sah karena MUI Pusat mensahkan dan mendukung fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan Syiah. Dalam tulisannya di Harian Republika pada hari 8 bulan pada tanggal 8 bulan 11 2012, Ketua MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, setelah melakukan serangkaian penelitian dan berkonsultasi dengan MUI Pusat, MUI Jatim mengukuhkan fatwa serupa. Mencermati hal itu, penulis menyimpulkan, penulis yaitu Ketua MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin menyimpulkan bahwa fatwa MUI Jawa Timur tentang Syiah sudah pada tempatnya dan sesuai aturan. Nah, jadi berarti dikuatkan oleh Ketua MUI di pusat. Kemudian setelah Syiah difatwakan sesat oleh MUI Jawa Timur dan dikuatkan dengan tulisan oleh Ketua MUI Pusat, maka bukti-bukti menodai agama mari kita telusuri. Bukti Syiah menodai agama, dan bukan hanya Syiah Sampang saja yang sesat itu. Satu, Tajul Muluk, pentolan Syiah dari Sampang telah divonis 4 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 156A tentang penodaan agama. Karena Tajul Muluk menganggap Al-Quran tidak murni lagi. Vonis pengadilan itu sampai diketok palu oleh 3 jenis pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Sampang dengan nomor sekian pada bulan Juli 2012. Lalu memvonis Tajul Muluk hukuman penjara 2 tahun karena menodai agama, melanggar pasal 156A itu tadi. Kemudian Tajul Muluk naik banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Naik banding, divonis naik dari 2 tahun menjadi 4 tahun penjara. Nah, jadi tadinya 2 tahun, naik banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Tetapi vonisnya menjadi naik 4 tahun, tadinya 2 tahun.
karena terbukti menodai agama. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang tertuang dalam surat bernomor sekian pada 21 September 2012 itu memutuskan terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang bersifat penodaan agama. Kemudian ia mengajukan, yaitu Tajul Muluk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Maka tetap Tajul Muluk wajib menjalani hukuman 4 tahun penjara. Nah, jadi naik sampai ke Mahkamah Agung dan kasasinya itu ternyata ditolak, maka berarti tetap menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Keputusan itu tertuang dalam petikan putusan MA dengan nomor sekian yang dikirim oleh MA ke Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 9 Januari 2013. Nah, jadi ternyata Syiah menodai agama, menganggap Al-Quran tidak murni lagi, itu sudah sah lewat 3 pengadilan. Oleh karena itu benar-benar secara hukum Syiah itu adalah menodai agama. Bahkan lewat 3 pengadilan. Semuanya menyatakan bahwa menodai agama. Lantas orang akan berkilah, itu kan Syiah Sampang, itu kan Tajul Muluk. Apabila masih ada yang berkilah bahwa itu hanya Tajul Muluk saja, sedang Syiah yang lainnya di Indonesia ini tidak begitu, maka coba lihat bagaimana Jalaluddin Rahmat dengan koncokonnya dari Ijabi, bahkan didukung pula oleh penghalal homoseks. Siapa namanya ini? Ada yang tahu? Musda Mulia membela Syiah Sampang dengan menyerang Majelis Ulama dalam tanda kutip dalam dialog di Kompas TV Senin malam 16 bulan 9 2013. Jadi kalau ada yang mengatakan itu Syiah Sampang, lah kenapa Jalaluddin Rahmat dan lain-lain kemudian membela Syiah Sampang, membela Tajul Muluk dengan menghadapi MUI di TV Kompas? Berarti sama dong antara Syiahnya Jalal dengan Syiahnya Tajul Muluk, yaitu menodai agama. Yang ketiga, pendukung Syiah membela Syiah Sampang dan jualan kemusyrikan. Penyanyi ya Toibah siapa? Haddad Alwi ternyata Syiah. Ia adalah penyanyi yang cukup terkenal yang biasa berduet dengan, saya nggak tahu, Bu Anita Sulis. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Salah satu lagunya yang berjudul Ya Toibah diubah liriknya dalam bahasa Arab dan berisi pujian pada Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Berlebihannya bagaimana? Berlebihannya itu yaitu Ya Ali ya bna Abi Thalib minkum masdarul mawahib. Artinya wahai Ali bin Abi Thalib, darimulah sumber-sumber keutamaan, anugerah-anugerah atau bakat-bakat. Astagfirullah. Gulu itu mujawazatul had, melampaui batas. Dalam videonya pada menit ke 149, seorang anak kecil sujud sholat di atas turbah Husainiyah, yaitu tanah Karbala, kreweng yang begini. Bagaimanapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Di dalam nyanyian itu sampai disanjung sebegitu, dianggap dari Ali. Dari Alilah sumber anugerah-anugerah atau bakat-bakat atau keutamaan-keutamaan. Ini sangat berlebihan alias gulu. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, Iyyakum wal guluwa, fa innama halaka man kana qablakum bil guluwi fiddin. Artinya, jauhilah olehmu gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya rusaknya orang sebelum kalian, sebelum Islam ini,
itu hanyalah karena gulu, yaitu berlebihan dalam agama. Hadis Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas, sahih. Nah, Hadits Alwi ini dalam kunjungannya ke pengungsian Syiah di Sampang tanggal 29 bulan 9 tahun 2012, Hadits Alwi mengatakan, ini kepada orang Syiah, Hadits Alwi mengatakan, nggak ada orang mau masuk surga tidak diuji. Nah, berarti yang akan masuk surga orang Syiah. Malahan kemudian diibaratkan Rasulullah. Kata Hadits Alwi, Rasulullah tidak jauh dari kita dan jangan ragu, Rasulullah tidak sayang sama kita. Jangan ragu kalau tidak sayang. Artinya mesti sayang. Penderitaan Rasulullah lebih berat ujiannya daripada ujian kita. Astagfirullah. Padahal Syiah justru yang menodai agama, justru yang telah difatwakan sesat, justru yang telah divonis menodai agama. Tetapi Hadits Alwi mengatakan bahwasannya nggak ada orang mau masuk surga tidak diuji. Nah, Rasulullah pun ujiannya lebih berat daripada kita. Astagfirullah, bolak-balik. Jadi kalau tadi Jalaluddin Rahmat melawan Majelis Ulama, kemudian Hadits Alwi menghibur orang-orang Syiah. Kemudian kalau masih ada yang mengatakan bahwa itu masih Syiah Sampang, bukan yang lain lagi, yang menodai bahwasanya Al-Quran tidak murni lagi, itu kan Tajul Muluk, yang lain kan tidak begitu. Buktinya, nah sekarang kita bantah, buktinya Haidar Bagir itu menuduh ada tahrif Al-Quran. Tahrif itu adalah penyelewengan, perubahan setelah Al-Quran, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian Al-Quran dirubah, itu tahrif. Nah, itu ditulis di Republika, yaitu berisi tuduhan seputar adanya tahrif Al-Quran, yaitu perubahan teks dari aslinya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran dianggap dirubah. Bahwa mulanya surat Al-Ahzab, surat ke-33, itu dibaca 200 ayat. Namun kemudian hanya tersisa 73 ayat saja. Artinya telah hilang sekitar 127 ayat. Ini tulisan Haidar Bagir di Republika edisi 27 Januari 2012. Dr. Haidar Bagir menulis artikel berjudul Sekali Lagi Syiah dan Kerukunan Umat. Bagaimana bisa rukun? Dia menuduh Al-Quran telah dirubah. Nah, jadi kalau Syiah Sampang telah divonis menodai agama, bahasanya Al-Quran tidak murni lagi, itu ternyata juga Syiah di sini-sini juga, bahkan ditulis di Republika, yaitu Haidar Bagir. Alhamdulillah tanggal 8 Maret yang akan datang di Islamic Book Fair, di pameran buku Islam di Senayan, Jakarta, Haidar Bagir dibatalkan, tidak jadi untuk manggung di IBF itu. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Kemudian kabarnya digantikan oleh bekas Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tetapi Nasaruddin Umar adalah orang yang memberi kata pengantar buku Anan Krishna. Siapa Anan Krishna? Orang kafir yang terkena pidana pelanggaran seks, pelecehan seks, telah dihukum. Nah, itulah diantara bukunya yang memberi kata pengantar adalah Nasaruddin Umar. Padahal buku itu berisi kemusyrikan, padahal menguraikan tentang Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad dilecehkan dengan diangkat sebegitu rupa, bahasanya dalam hadis diriwayatkan menurut buku Anan Krishna, anak Muhammad tanpa mim, jadi ahad. Anak ahad, berarti saya Tuhan yang Maha Esa. Syirik enggak? Syirik. Anak Arabi tanpa ain, berarti Rob, Tuhan. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai Tuhan.
Itu buku yang diberi kata pengantar oleh Nasaruddin Umar, yang dia itu memuji-muji buku Anan Kresna ini, padahal menuduh, mengatasnamakan perkataan Rasulullah bahasanya ana Arabi tanpa ain berarti Rob, ana Muhammad tanpa min berarti Ahad, artinya Tuhan yang Maha Esa. Syirik gak? Syirik. Nah, yang seperti itu kemudian sekarang akan ditugaskan untuk manggung menggantiin Haidar Bagir. Nah, kalau seperti itu, apakah kita terima juga? Padahal kemungkinan bukunya itu buku yang berbau Syiah walaupun fiksi. Oleh karena itu, dari sini mudah-mudahan nanti bisa diusulkan kepada pihak yang pihak IBF panitianya untuk membatalkan juga acara yang itu. Ini acaranya tinggal 3 menit lagi. Nah, di samping bukti-bukti ini, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah bersabda apa itu Syiah dan bagaimana kita menyikapi. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan itu yang meriwayatkan adalah Fatimah dan juga Ibnu Abbas. An Fatimah binti Muhammad qalat, nadharon Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ali faqala hadza fil jannah. Riwayat dari Fatimah binti Muhammad, putrinya Rasulullah SAW, dia berkata, Nabi Muhammad SAW melihat kepada Ali, lalu berkata, hadza fil jannah, Ali ini kelak di akhirat akan ada di dalam surga. Wa inna min syi'atihi qauman ya'lamuna Islam, dan diantara dari golongannya itu ada suatu kaum yang mereka itu tahu tentang Islam. Tsumma yarfudunahu, kemudian menolak Islam. Lahum nabazun yusammuna ar-rafidah, mereka itu memiliki ciri disebutnya adalah rafidah. Man laqiyahum falyaktulhum, siapa yang menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Fa innahum musyrikun, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Ini dalam Musnad Abi Ya'la Al-Musili, hukumnya adalah isnadnya sahih. Kemudian yang dari Ibnu Abbas, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ada di sisi Nabi Muhammad SAW. Wa indahu Ali, dan di sisinya adalah Ali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aliyu, wahai Ali, saya kunu fi ummati kaumun, akan ada di umatku itu suatu kaum yang tahiluna habba ahlil bait, mereka bermadhab cinta ahlul bait. Lahum nabzun, mereka punya ciri yusammauna rafidah, dinamai rafidah. Qatiluhum fa inna musyrikun, perangilah mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrik. Ini dari Ibnu Abdullah bin Abbas. Ini dalam Majma' Az-Zawaid yang dari Al-Haythami, sanadnya hasan. Nah, mana buktinya bahwasannya Syiah itu mengusung kesesatan sebagai kemusyrikan sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di dalam menafsiri ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surat Ar-Rahman ayat 27. Yang artinya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, surat Ar-Rahman ayat 27. As-Shadiq berkata, nahnu wajhullah, kami imam-imam Syiah itulah yang dimaksudkan dari lafal wajhullah, wajah Allah itu jadi menurut Syiah adalah imam-imam Syiah. Musyrik enggak? Musyrik. Kemudian ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Itu di dalam buku Syiah disebut, diartikan wajhullah itu adalah Ali. Itu di dalam buku Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Kalau lafal fatham wajhullah
kemana saja di sana adalah wajah Allah, artinya adalah Ali, syirik enggak? Maka benarlah fa innahum musyrikun. Kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh dua periwayat, yang satu Fatimah putri Nabi, yang satu Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas nisan sepupu Nabi. Jadi yang meriwayatkan Fatimah putrinya Nabi dan Ibnu Abbas sepupu Nabi. Ini hadisnya sanadnya adalah hasan, yang satu sahih. Oleh karena itu, ternyata dari segi kenyataan Syiah adalah menodai agama, menganggap Al-Quran tidak murni lagi, dan itu sudah dari pengadilan saja secara berlapis 3 tingkat. Kemudian fatwa sudah menyatakan sesatnya Syiah. Kemudian Nabi Muhammad sudah menyatakan mereka itu musyrik. Kemudian kitab mereka sendiri telah menyatakan wajah Allah itu adalah Ali, atau wajah Allah itu artinya adalah imam-imam Syiah. Oleh karena itu, keraguan apa lagi? Kalau sudah ada hadisnya, kalau sudah ada kenyataan terbuktinya, kalau sudah ada fatwa dan sebagainya, ternyata Syiah fa innahum musyrikun. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, wal fitnatu akbaru minal qatl. Surat Al-Baqarah ayat 217 dan juga 191. Wal fitnatu di situ artinya mengembalikan dari tauhid kepada kemusyrikan, itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat bahayanya dibanding pembunuhan fisik. Jadi di Suriah yang dibunuh 200.000 lebih oleh Syiah Nusairiyah, rezim Bashar Assad, itu sudah sangat memprihatinkan umat Islam. Itu sudah sangat sadis, itu sudah sangat bahaya. Tetapi wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan mengembalikan dari tauhid kepada kemusyrikan yang dilakukan oleh Syiah, itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat lagi dibanding pembunuhan fisik. Oleh karena itu, komplit Syiah itu telah membunuh fisik dan membunuh keimanan menjadi kemusyrikan. Oleh karena itu, Syiah adalah bahaya total. Takbir! Allahu Akbar! Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang satu, faktuluhum, bunuhlah mereka. Yang satu, qatiluhum, perangilah mereka. Hampir sama. Karena bahayanya adalah bahaya total. Baik itu secara fisik menyerang, maupun secara akidah menyerang. Dari tauhid dikembalikan kepada musyrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang beliau sampaikan. Sudah tidak ada lagi keraguan akan kesesatan Syiah, bahwa Syiah itu kebencian mereka kepada Ahlus Sunnah, kepada kaum muslimin, membunuh fisik dan membunuh batin umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, KIB, Kajian Islam Bekasi, dibiayai oleh infak umat Islam. Oleh karenanya pada kesempatan kajian umum hari ini, panitia memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut andil dalam dakwah dan jihad Islam dengan menyisihkan sebagian rizkinya untuk membiayai kegiatan Kajian Islam Bekasi, untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, dan untuk hari ini pun juga masih membutuhkan support bantuan dari kaum muslimin untuk menutupi beberapa kekurangan-kekurangan di luar prediksi awal kita. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk sesi berikutnya yang akan menyampaikan kajian mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah adalah Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Sudah tidak asing bagi kita semuanya, guru saya dan guru kita semuanya. Beliau adalah master yang menguasai tentang seluk-beluk Syiah berikut dengan kesesatan-kesesatannya, dan nanti di akhir kita akan minta arahan daripada Ustadz Abu Jibril yang alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya ikut hadir di majelis kita pada siang hari ini. Ustadz Farid Ahmad Uqbah, hadirin rahimakumullah, akan menjelaskan tentang hakikat kesesatan dan bahaya Syiah. Ini penting sekali untuk kita simak, karena beliau adalah pakar yang sudah lama menggeluti
tentang kesesatan Syiah. Bahkan lawan-lawan dari kelompok Syiah pun, yakni tokoh-tokoh Syiah pun juga kelihatan gentar untuk menghadapi beliau karena beliau memang betul-betul menguasai persoalan itu. Maka mari kita simak dengan baik, dengan seksama penjelasan beliau. Semoga Allah tanamkan kefahaman dalam hati kita terhadap hakikat ini, dan kita doakan orang-orang Syiah yang ikut hadir di majelis ini terbuka hatinya, mau menerima kebenaran dan meninggalkan ajaran sesat tersebut, berpindah kepada as-siratal mustaqim, faham Ahlussunnah wal Jamaah yang menghantarkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Farid Ahmad Uqbah dengan segala hormat kami persilahkan.